Kita akan membahas tentang salah satu hadis qudsi, yaitu hadis yang keempat tentang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu subhanahu, ya ibnu Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda fakraka wa illam taf'al mala'tu sadraka syuhlan walam asudda fakraka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang keempat ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, adalah hadis yang menyebutkan tentang motivasi kepada kaum muslimin, kepada anak Adam agar memprioritaskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, tafarragh li ibadati." Luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Amla sadraka ghinan. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda fakraka. Dan aku akan menutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al. Apabila engkau tidak melakukan yang demikian, mala'tu sadraka syughlan. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Walam asudda fakraka. Dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2466. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya nomor 4107. Dan lafadz ini milik Ibnu Majah. Artinya bisa jadi lafadz Tirmidzi tidak seperti ini redaksinya, tetapi dengan esensi, dengan isi yang sama. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya nomor 3657. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibni Majah nomor 3315. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih yang bisa kita gunakan sebagai hujjah. Dari hadis yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, kita bisa mengeluarkan 5 faidah dari hadis ini. Faidah yang pertama, silakan ditulis ya, bahwa perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama adalah perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu, ya ibna Adam, tafarragh li ibadati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktu untuk menyembahku. Kita tahu bahwasannya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, kita yang asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan, bahkan tujuan diadakannya kehidupan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya diiringi atau dipenuhi dengan dua hal, yaitu dibangun di atas keikhlasan, hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam melakukan ibadah itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu baru menjadi amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sekedar ibadah, seorang misalnya melakukan sholat ini, membaca zikir itu, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatnya ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala, justru terancam dengan dosa. Sebagaimana ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan tertolak. Kita diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah harus dibangun di atas dua pilar, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Sebagaimana perkataan yang sangat masyhur dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, "Innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban. Fal khalisu idza kana lillahi was sawabu idza kana ala sunnati." Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, satu amalan ibadah, apabila dia hanya ikhlas karena Allah, tetapi tidak benar, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan apabila amalan itu sudah benar, tapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak akan menerimanya. Hatta yakuna khalisan wassawaban. Allah tunggu amalan itu sampai amalan itu ikhlas dan juga benar. Fal khalisu idza kana lillahi, dikatakan ikhlas kalau amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Was-sawabu idza kana ala sunnati, dan dikatakan benar apabila sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa beribadah sesuai, atau bagaimana caranya kita bisa beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah? Caranya gimana, Bu? Bagaimana caranya seorang muslim dan muslimah agar ibadahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Caranya gimana, Bu? Dia harus belajar bagaimana fikih salat, bagaimana caranya zakat, bagaimana menunaikan puasa, haji, umroh, dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini, bukan untuk santai di muka bumi ini, tapi kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ibadah yang Allah syariatkan, maka ibadah yang pertama kali Allah tanyakan adalah masalah salat. Jadi kita harus tahu bagaimana fikih salat yang benar, kapan salat itu mulai bisa dilaksanakan, kapan waktu-waktunya, bagaimana dia dikerjakan sehingga berpahala. Dan itu perlu pembelajaran tersendiri dalam fikih salat. Intinya bahwa ingat, tujuan kita diciptakan bukan untuk santai setiap akhir pekan, bukan untuk liburan setiap akhir tahun, tapi kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita. Jadi perintah, ya bani Adam tafarragh li ibadati, adalah perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya ketika seorang ini menganggap bahwasanya yang utama adalah ibadah, bekerja, apalagi yang lainnya itu nomor kesekian? Maka ketika terjadi tuntutan yang bersamaan, waktunya menyelesaikan tugas bertepatan dengan waktu salat, maka dia akan utamakan salat. Karena dia hidup untuk salat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya. Dia harus meletakkan ibadah itu di atas segala sesuatu. Pekerjaan dan yang lainnya dikalahkan demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis amla sadraka ghinan. Kalau engkau beribadah kepadaku, kalau engkau meluangkan waktu ibadah kepadaku, kata Allah, amla sadraka ghinan. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Allah mengatakan amla sadraka. Sadr itu artinya dada sebenarnya. Aku akan penuhi dadamu ghinan dengan kekayaan. Allah tidak mengatakan aku penuhi rekeningmu dengan kekayaan. Tidak. Tapi Allah katakan amla sadraka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Bukan kekayaan harta maupun simpanan. Karena itu sifatnya relatif. Betapa banyak orang yang dia hartanya banyak, rekeningnya menumpuk, tapi yang ada dalam dirinya adalah senantiasa fakir. Dia merasa kurang, dia takut menjadi miskin, dan seterusnya. Di tengah-tengah banyak orang yang sudah mengalami kemiskinan, dia tenang dengan kemiskinannya. Yang penting ada makanan yang bisa dimakan, yang penting ada tempat tinggal yang bisa buat bernaung ketika hujan, dan yang penting badannya sehat. Selesai. Betapa banyak orang yang takut bisnisnya bangkrut, uangnya berkurang dengan berbagai cara dilakukan hanya untuk menjaga bagaimana dia tetap kaya. Tetapi hatinya miskin. Betapa banyak orang yang uangnya tidak banyak, dia berani sedekah. Ketika ada orang yang uangnya berlimpah, maka dia malah pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya. Jadi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Maka ketika seorang hamba dijadikan hatinya qanaah, dia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia menjadi orang yang kaya. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya simpanan, dengan banyaknya uang di rekening. Walakinnal ghina ghinnan nafsi. Akan tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Betapa banyak orang yang uangnya tidak banyak, tapi dia tenang dengan kehidupannya. Dia merasa nyaman. Dia tidak bingung dengan tagihan, cicilan, kreditan. Tenang hidupnya. Meskipun uangnya tidak banyak. Jadi rumahnya adalah rumah yang biasa. Pakaiannya bukan pakaian yang baru. Tapi jiwanya kaya. Jiwanya tenang. Karena Allah lah yang memberikan ketenangan untuknya. Ada sebuah doa yang patut kita baca dan kita hafalkan. Itu doa permohonan kekayaan jiwa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mulia. Itu doa Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hafal bu doanya bu? Coba kita baca ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kita tahu ya bahwa kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa adalah bentuk ibadah kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdoa, maka dia berpahala. Ketika dia berdoa, Allah akan kabulkan permintaannya. Maka di antara redaksi doa yang seharusnya kita hafalkan adalah doa-doa yang ma'thur, yaitu doa yang ada dalam Al-Quran dan doa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tadi kita baca artinya adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Dan petunjuk tercakup dua, yaitu hidayatul irsyad wal bayan dan juga hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad yaitu petunjuk
berupa keilmuan. Jadi kita berilmu tentang sesuatu. Sedangkan hidayatut taufik adalah tergeraknya hati untuk melakukan amalan tersebut. Betapa banyak orang yang tahu keutamaan sedekah, keutamaan sholat sunnah, dia tahu fadilahnya, tapi di hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan. Maka dia mendapatkan hidayatul irsyad, tapi dia belum mendapatkan hidayatut taufik. Betapa banyak orang yang tahu keutamaan hadir di majelis ilmu, yang sangat banyak sekali keutamaannya, sampai dimohonkan ampunan seluruh makhluk, sampai kata Imam Syafi'i lebih utama dari salat sunnah. Orang yang hadir di majelis ilmu tidak ada yang sengsara, banyak sekali keutamaannya, tapi dia tidak tertarik untuk menghadirinya. Dia mendapatkan hidayatul bayan, hidayatul irsyad, tapi belum mendapatkan hidayatul taufik. Dan kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Aku mohon kepadamu ya Allah petunjuk ilmunya dan tergeraknya hati untuk melakukannya. Dan ini dua hal yang berbeda. Kemudian kita minta kepada Allah at-tuqa, itu ketakwaan. Ketakwaan adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dan derajat manusia di hadapan Allah itu dipengaruhi dengan tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Ketakwaan adalah seorang ini melakukan ketaatan kepada Allah dan dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan dari Talaq bin Habib ya, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi wa an tatruka maksiyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala karena engkau takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta al-afaf, yaitu kemuliaan, kehormatan. Iffah adalah seorang yang menjaga kehormatannya. Dia tidak terjerumus pada zina dan berbagai hal-hal kekejian yang lainnya. Kemudian al-ghina, yaitu kekayaan, dan kekayaan yang tercakup dalamnya adalah kekayaan hati. Betapa banyak orang yang kaya hartanya, tapi dia miskin jiwanya. Tapi banyak orang yang tidak banyak hartanya, tapi dia merasa cukup, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Seorang muslim dan muslimah yang senantiasa kaya jiwanya, maka dia akan menjadi muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya jiwanya artinya dia tidak menuntut, dia tidak menggerutu, dia tidak merasa kecewa dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ada adalah kesyukuran. Dia tidak melihat orang yang lebih tinggi, yang lebih banyak nikmatnya dari dia. Tapi yang dia pikirkan adalah dia adalah orang yang beruntung dengan diberikan banyak kenikmatan dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak selevel dengan dia. Dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba yang sudah seperti ini, dia qanaah, dia menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertakwa, al-ghaniyah, hamba-hamba yang kaya jiwanya, meskipun tidak banyak hartanya, dan al-khafiyah, dan dia menutupi amalan kebaikannya. Ini mengingatkan kepada kita, kalau amalan itu tidak diperintahkan untuk disyiarkan, untuk diperlihatkan, seperti sholat berjamaah, ya, mau tidak mau kan kelihatan orang. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, bahkan wanita pingitan diperintahkan untuk keluar.
seperti umroh yang harus kelihatan banyak orang, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka yang utama, selain itu yang utama adalah yang disembunyikan. Sedekah yang disembunyikan itu utama. Sedekah yang tidak diberitahukan kepada orang yang diberi itu mulia, dan yang lainnya. Jadi kata Nabi, al-khafiyah yaitu orang yang menyembunyikan amalan kebaikannya. Dan lihatlah dulu para salaf, mereka senantiasa menjaga amalannya agar tidak diketahui oleh yang lainnya. Di antaranya adalah kisah dari salah seorang tabi'ut tabi'in, yaitu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang yang luar biasa. Beliau seorang ulama, beliau seorang yang kaya, beliau juga seorang pejuang, ya, panglima perang. Suatu ketika dikisahkan, ketika kaum muslimin bertemu dengan pasukan Romawi, maka pasukan Romawi itu bisa merobohkan 6-7 tentara kaum muslimin di perang tanding. Jadi dia bisa mengalahkan 6-7 di perang tandingnya. Karena kita tahu ya, kebiasaan bangsa Arab kalau berperang diawali dengan perang tanding terlebih dahulu, sebelum perang seluruh pasukan. Maka orang Romawi itu menantang kepada kaum muslimin, siapa di antara kalian yang berani menghadapiku? Dan tidak ada yang berani maju. Kemudian di samping Abdullah bin Mubarak yang ikut jadi pasukan saat itu, ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dikatakan bahwa aku akan keluar sebentar. Jadi Abdullah bin Mubarak keluar sebentar ke belakang, dan tidak lama di medan laga muncul seorang panglima bertopeng, ya. Jadi dia menggunakan tutup muka begitu. Akhirnya dia berhasil merobohkan orang Romawi itu, dan 6-7 orang Romawi pun dikalahkan oleh kesatria itu. Kemudian ditantang mereka, siapa dari kalian yang berani menghadapiku? Dan tidak ada yang berani dari orang Romawi. Kemudian dia pun kembali di tengah-tengah pasukan kaum muslimin, dan tiba-tiba muncul Abdullah bin Mubarak di samping Abdullah bin Sinan, ya, bukan Abdullah bin Salam, Abdullah bin Sinan. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, jangan engkau ceritakan kejadian ini kecuali setelah aku meninggal dunia. Artinya yang tadi maju di medan perang adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dan tidak disampaikan oleh Abdullah bin Sinan kecuali setelah meninggalnya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi yang lainnya. Bagaimana para salaf mereka sangat menjaga ibadah mereka. Di antaranya dikisahkan dari Ali bin Hasan bin Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan bin Ali. Hasan bin Ali punya anak lagi namanya Ali. Jadi Ali bin Hasan bin Ali. Ali bin Hasan bin Ali ini punya kebiasaan sedekah gandum di penduduk Madinah. Jadi dia pikul gandumnya di tengah malam, diletakkan di pintu-pintu kaum muslimin. Sambil dia mengatakan, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemurkaan Robku. Tidak ada yang tahu siapa yang selama ini meletakkan gandum di depan rumah mereka, kecuali kapan? Kecuali meninggalnya Ali bin Hasan bin Ali. Setelah dia meninggal tidak ada lagi gandum depan rumah. Dan mereka baru tahu ternyata selama ini yang memberikan gandum di depan rumah kita adalah Ali bin Hasan bin Ali rahimallahu ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana para salaf senantiasa khafiyah. Mereka menyembunyikan amalan kebaikannya. Dan lihat zaman kita sekarang. Banyak orang yang ibadah itu divideokan, dipertontonkan. Maka ketika tidak selamat dari riya, sebaiknya tidak dilakukan. Jangan sampai kita menjadi lilin, memotivasi manusia melakukan kebaikan, dan amalan kita, na'udzubillah, justru malah tidak berpahala, malah berdosa karena terkena riya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika itu adalah amalan ibadah, usahakan tidak ada yang memposting, ya, dan semisalnya. Kecuali memang ibadah-ibadah yang memang disyaratkan untuk ditampakkan, maka kita menampakkan karena itu adalah perintah dari agama kita yang mulia. Taib. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan adalah seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya dari kefakiran. Seorang yang mengutamakan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari kefakiran. Seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari kefakiran. Pelajaran yang ketiga ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, terambil dari potongan hadis wa asudda faqraka. Jika engkau meluangkan ibadah kepadaku, niscaya aku akan menutupi kefakiranmu. Maka seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rizkinya. Ketika seorang ini menjaga ibadahnya kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari kefakiran dan dimudahkan untuk mendapatkan rizki dan kebaikan. Dan ingat, rizki tidak hanya uang. Kesehatan itu rizki. Anak yang solih itu rizki. Pasangan yang baik itu rizki. Tetangga yang baik itu rizki. Dan berbagai hal kebaikan untuk seorang itu rizki. Sehingga bisa jadi ketika seorang hamba itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika yang lainnya itu pekerja keras, ya, banting tulang, lembur, mungkin dia tidak mendapatkan uang, tetapi dijadikan anak-anaknya sehat sehingga tidak mengeluarkan biaya. Dijadikan anak-anaknya salih sehingga anak itu berprestasi, bahkan mungkin bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua karena prestasinya. Dan itu semua adalah rizki. Allah Subhanahu wa taala menutupi kefakirannya karena dia menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibadah yang secara spesifik menjadi penyebab kelancaran rizki, yang semoga kita dimudahkan di dalam mengamalkan ibadah ini, yaitu membiasakan menjaga sholat duha 4 rakaat. Ketika seorang bisa menjaga 4 rakaat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rizkinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, la tu'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lelah untuk melakukan sholat duha 4 rakaat." Ingat ya, 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat kurang, harus 4 rakaat. Meskipun juga 2 boleh ya. Cuman ini kan konteksnya di keutamaan hadis ini. Kapan itu melakukannya? Min awalin nahar, di awal waktu siang. Kita tahu sholat duha itu boleh dilakukan setelah syuruk, setelah isyraq. Dan yang utama itu ketika anak-anak onta kepanasan. Jadi jam 9, jam setengah 10, jam 10 itu waktu yang utama untuk melakukan sholat duha 4 rakaat. Maka akfika akhirahu, aku akan cukupkan di akhirmu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor 1286. Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis ini dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4342. Hadisnya sahih. Baik, sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia yang menyibukkan. Seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia yang menyibukkan. Seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia yang menyibukkan. Pelajaran yang keempat ini terambil dari potongan hadis, wa illam taf'al mala'tu sadraka syuhlan walam asudda faqraka. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, tidak mengutamakan ibadah kepada Allah, disibukkan dengan mencari dunia,
Maka kata Allah, mala'tu sadraka syuhlan. Aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Walam asudda fakraka. Dan aku, kata Allah, tidak akan menutupi kefakiranmu. Dia terus sibuk dengan dunia, tapi kefakirannya terus ada. Sehingga terus dia sibuk dengan dunia, kurang, terus habis waktunya. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, terus yang dicari adalah uang, uang, harta, dan harta. Karena dia takut dengan kefakiran. Dia takut jatuh miskin. Dan dia terus menjadi budaknya harta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia agar tidak terlena dari ibadah agar ibadah tidak terlena dengan urusan dunia, dengan kesibukan mencari harta dan kesibukan di dalam membesarkan anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukan mencari harta bagi para suami, wa auladukum wala awladukum, dan juga membesarkan anak-anak bagi para istri, menjadikan kalian lupa an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama tafsir, di antara bentuk tafsiran an dzikrillah adalah lupa melakukan salat berjamaah, melakukan salat fardu, membaca zikir dan semisalnya. Ibadah-ibadah yang terlenakan gara-gara kesibukan mencari harta dan kesibukan membesarkan anak-anak. Maka Allah menyatakan, wa may yaf'al dzalika. Barang siapa yang melakukan itu, kesibukan mencari harta menjadikan salatnya terlambat dari waktunya, kesibukan membesarkan anak-anak menjadikan salatnya di luar waktunya, maka kata Allah, faulaika humul khasirun. Kalau sampai demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kapan meruginya? Mereka akan merugi pada hari kiamat. Mungkin di dunia dia mendapatkan harta yang banyak. Karena ketika orang sholat, dia bekerja, dia lembur, dia overtime, dapat tambahan uang. Di dunia dia kaya, tapi di akhirat dia merugi. Yang lainnya mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga, dia mendapatkan tingkatan yang rendah, bahkan naudzubillah dia dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi tetap kita sebagai manusia bekerja, kita membesarkan anak-anak kita, tapi yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, bahwa keinginan manusia terhadap harta itu masih akan tetap ada meskipun usia seorang sudah senja. Meskipun seorang sudah sepuh usianya, seorang pasti masih punya keinginan untuk memiliki harta. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yuhramu benu Adam wa tashibbu minhul thnani. Ketika anak Adam sudah menjadi tua, menjadi sepuh usianya, maka ada dua hal yang senantiasa muda. Apa itu? Al-khirsu alal mali, yaitu khirs, keinginan untuk terus mendapatkan harta, wal khirsu alal umuri, dan keinginan untuk terus ditambah usianya. Jadi tidak ada orang itu ketika sudah sepuh kemudian nggak mau dikasih uang ya. Andai kata ada pun langka orang seperti ini. Tapi rata-rata masih mau dengan uang. Maka keinginan ini terus ada. Kalau ini dibiarkan, apalagi sampai menelenakan, maka itu akan menjadi kerugian pada hari kiamat. Dan naluri dasar manusia senantiasa terus menumpuk harta. Seandainya ada orang yang sudah memiliki uang 1 miliar hari ini, maka yakinlah dia pasti berpikir mendapatkan 2 miliar, 3 miliar, terus seperti itu. Padahal kalau kita pikirkan, apa sih yang dia butuhkan? Kecuali hanya apa yang dia makan sampai habis, sampai kenyang, apa yang dia pakai sampai usang, dan selebihnya akan jadi rebutan ahli warisnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, laukana libni Adam wadiyani min malin. Seandainya anak Adam punya 2 lembah yang penuh berisi harta. Jadi hartanya itu bukan disimpan di berangkas, Bu, kurang besar. Disimpannya di lembah.
Kata Nabi, laukana libni Adam wadiyani min malin. Kalaulah ada anak Adam punya 2 wadi, 2 lembah, isinya penuh dengan harta. Penuh sudah. Seandainya dimakan sampai mati nggak akan habis uang itu. Kata Nabi, labtagha thalithan. Niscaya dia akan berpikir bagaimana mendapatkan lembah yang ketiga. Dia sudah punya usaha 1, buka cabang lagi. Dikira cukup, enggak, dia buka lagi cabang di luar kota, cabang di luar negeri. Terus seperti itu. Wala yamla'u jawfu bunu Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi diri anak Adam kecuali tanah, kecuali dia sudah meninggal dunia. Maka sudah berhenti keinginan itu. Wa yatubullaha ala man taba. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Karena biasanya orang yang terlalu mengejar harta, biasanya dia tergelincir dalam banyak dosa. Dia terkadang tercampur dengan harta yang syubhat, dengan harta yang haram, harta yang tidak halal baginya. Sehingga Rasul mengatakan, wa yatubullaha ala man taba. Allah membuka pintu taubat bagi orang-orang yang mau bertaubat. Kalaulah kita renungkan, sebanyak apapun harta manusia, maka sebenarnya yang dia gunakan hanyalah apa yang dimakan sampai habis, sampai kenyang. Selebihnya nggak akan mampu dia habiskan. Sebenarnya harta dia adalah apa yang dia gunakan sampai usang. Meskipun dia punya banyak baju di lemari yang dipakai, yang dia gunakan sampai usang. Selebihnya, kalau tidak disedekahkan, maka itu nanti akan berpindah kepemilikan. Siang malam dia mendapatkan harta itu, mencari harta itu. Dalam hitungan detik setelah dia meninggal, maka itu menjadi harta ahli waris. Dia tidak punya hak lagi mengalokasikan. Padahal dia dulu yang telah menumpuk dan mengumpulkan. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menyadarkan kita tentang hakikat harta kita yang sebenarnya. Kata Nabi SAW, dikatakan oleh Mutarrif dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Membuat rumah yang besar, membuat gedung yang tinggi, bermegah-megahan semacam ini menjadikan kalian terlena, kata Allah dalam surat At-Takatsur. Maka setelah membaca ayat yang mulia ini, Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam itu senantiasa mengatakan, ini rumahku, ini kendaraanku, ini mobilku, ini tanahku, ini hartaku. Selalu mengatakan mali mali. Hartaku, hartaku, hartaku. Kemudian beliau mengatakan, wahallaka ya bena Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita. Bukankah hartamu yang sebenarnya, wahai anak Adam, hanyalah apa yang engkau makan sampai habis? Au labista fa'ablaita, pakaian yang kau pakai sampai usang? Au tasaddaqta fa'amdaita, atau apa yang engkau sedekahkan sehingga engkau pun bisa mendapatkan pahalanya. Jadi harta yang di rekening itu ketika dibiarkan, begitu pemiliknya meninggal, jadi miliknya siapa, Bu? Uang itu, Bu? Ahli waris. Jadi miliknya anaknya, saudaranya, bapaknya, ibunya, milik orang lain. Meskipun keluarganya, tapi itu orang lain. Kenapa dia berpikir mencarikan untuk orang lain, sedangkan dia sendiri tidak merasakan? Dia sendiri waktunya habis. Padahal dia diciptakan bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kepada kita, sedekah itu tidak mengurangi harta. Tapi sedekah hanya memindah harta dari rekening antuna yang ada di dunia dipindahkan menjadi rekening akhirat. Jadi kita punya uang misalnya 1 juta, kita ingin menikmatinya di surga Allah Subhanahu wa taala, maka transfer melalui kotak infak dengan sedekah, maka menjadi milik kita pahalanya, tidak hilang. Adapun yang dibiarkan di rekening, maka ketika seorang meninggal maka berpindah untuk orang lain. Maka tidak selayaknya seorang muslim dan muslimah menghabiskan waktunya, usianya hanya untuk mencari dunia. Kita diperintahkan bekerja, tapi jangan sampai waktu kita habis hanya untuk bekerja. Namun hendaknya dibagi, ada waktu untuk bekerja,
ada waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, agama Islam luar biasa. Dari mulai subuh tidak ada sholat fardu kecuali sholat zuhur. Ya ada sholat sunnah duha tadi. Artinya dari mulai pagi sampai siang silahkan mencari harta. Silahkan bertebaran di muka bumi ini, berdagang, berjualan, mencari keuntungan silahkan. Begitu adzan duhur, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu asar, ibadah kepada Allah. Begitu maghrib, ibadah lagi. Diatur sedemikian rupa. Jadi seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang bisa membagi waktunya. Kapan dia bekerja sebagai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan kapan dia harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kesibukan mencari harta menjadikan seorang lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pelajaran yang terakhir, pelajaran yang kelima. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rizki untuk para hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rizki untuk para hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rizki untuk para hambanya. Sebelum kita bahas faidah yang terakhir, yang kelima ini, coba kita murojaah dulu Bu. Ada 5 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama tadi apa Bu? Perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita juga sudah mendapatkan ijazah doa Bu. Doa minta kekayaan Bu. Bagaimana doanya tadi Bu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, silakan dihafalkan doanya. Baik, pelajaran yang kedua Bu. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Yang ketiga, seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya dari kefakiran. Taib. Yang keempat, seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia yang menyibukkan. Taib. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur rizki untuk para hambanya. Taib. Semoga dengan mendengarkan ya paparan yang kelima ini, kita semakin yakin bahwa rizki kita itu sudah ada. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengatur rizki untuk seluruh hambanya. Allah yang meluaskan rizki untuk seseorang, dan Allah pula yang menyempitkan rizki untuk yang lainnya. Dan Allah berhak untuk mengaturnya. Siapa yang Allah kayakan, siapa yang Allah jadikan tidak kaya, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tidaklah mereka tahu bahwa Allah lah yang melapangkan rizki untuk seseorang, dan Allah pula yang menyempitkannya. Memang ada orang-orang yang Allah jadikan kaya, mudah mendapatkan harta. Ada orang yang sebaliknya. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Justru adanya perbedaan rizki tadi itu, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang Allah luaskan, ada yang Allah sempitkan. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Kita masih tahu ya, kita masih ingat ya Bu ya. Di antara tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat adalah ada orang yang membawa sedekahnya dan tidak ada orang yang mau menerimanya. Coba kalau udah kayak gitu kondisinya, siapa yang mau membersihkan sesuatu yang kotor, siapa yang mau mengerjakan sesuatu yang berat? Mereka sudah kaya semuanya. Nggak jalan dunia ini. Jadi dengan adanya kaya dan miskin, berjalan dunia ini. Jadi semua adalah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah sengaja ada orang yang diluaskan rizkinya dan ada orang yang disempitkan rizkinya. Dan kita perlu yakin tidaklah ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah ada dabbah. Dabbah itu binatang melata.
yang ada di muka bumi ini, binatang, kata Allah dabbah, tidaklah dabbah yang melata di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kata Allah, kami tahu di mana tempat berdiamnya binatang itu, di mana dia tidur nanti malam hari. Wa mustaudaha, Allah tahu di mana dia menyimpan makanannya. Kan beberapa binatang itu dia nyimpan makanan, Bu. Jadi tempat penyimpanan makanan Allah tahu. Allah tahu di mana tempatnya, Allah tahu berapa banyak yang ada di dalam situ. Maka kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz yang nyata. Kita bisa bayangkan kalaulah dabah ya, binatang yang tidak pernah belajar cara mencari makan, binatang yang tidak pernah diajari cara bekerja saja, Allah jamin rizkinya. Maka bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan seorang muslim yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa mungkin yang seperti ini dibiarkan mati kelaparan? Sangat tidak mungkin. Jadi kita harus yakin bahwa kita sudah ditentukan rizkinya. Meskipun tadi, Bu, rizki tidak harus berupa uang. Tidak harus. Jadi kalau antum masih berpikir rizki harus hanya uang, sempit sekali. Kesehatan itu rizki, kemudahan rizki, banyak, semuanya rizki. Maka kita harus yakin bahwa seorang muslim, seorang manusia tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbaik-baiklah kalian di dalam mencari rizki. Artinya jangan menghalalkan berbagai cara. Jangan sampai menempuh cara-cara yang diharamkan dalam mencari rezeki. Kenapa kok diperintahkan seperti ini? Nggak perlu menghalalkan sebuah cara. Nggak perlu berebut, menyikut, menjatuhkan yang lainnya. Nggak perlu seperti itu. Kata Nabi, Innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abto'a anha. Karena satu jiwa, dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali setelah menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Wa in abto'a anha. Meskipun rizki itu terlambat datangnya. Utang sudah melilit pinggang. Tagihan sudah di mana-mana. Permintaan pembayaran hutang sudah banyak sekali. Baru rezekinya datang. Tapi yakin bahwasanya kita tidak akan meninggal dunia kecuali menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rezeki kita. Mungkin di antara antum ada yang pernah melihat ya, ada orang yang kondisinya kritis ketika di rumah sakit, koma, tiba-tiba sehat, jadi bagus. Kemudian setelah makan 1-2 makanan kesukaannya, dia bisa dokter seperti itu, disuruh memberikan apa yang diinginkan, tidak lama meninggal. Ada nggak yang punya pengalaman seperti ini, Bu? Ada ya. Itulah kondisi dia harus menghabiskan rizkinya. Ketika ada satu suap makanan yang belum dia dapatkan, dia tidak akan meninggal dunia. Ketika dia sudah merasakan makanan kesenangannya, makanan kesukaannya, baru dia akan mengembuskan nafas terakhirnya. Dan bisa dokter tuh gitu, kalau sudah tidak angkat tangan, biasanya sudah suruh memenuhi apa yang diminta. Dan itu pertanda sudah isyarat nggak lama biasanya. Tapi ala kulli hal, yang jelas bahwa kita yakin kita tidak akan meninggal dunia kecuali semua rezeki kita sudah habis. Ketika sudah habis maka sudah selesai usia. Maka seorang muslim dan muslimah, dia harus bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki ya. Bukan berarti kita bermalas-malasan. Dan dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan jalan rezeki untuknya. Sebagai penutup, kita bacakan satu hadis Nabi SAW. Kata beliau, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian hanya bergantung kepada Allah, kalian yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rizki saya, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya, tidak akan menjadikan keluarga saya mati kelaparan. Ketika seorang yakin seperti ini, maka kata Nabi, la razaqakum, ada lam taukidnya ya,
la razaqakum, Allah akan berikan rizki kepada kalian kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Pagi hari dia berangkat dalam kondisi perut kenyang, dalam kondisi perut lapar, dan dia balik dalam kondisi perut kenyang. Tapi yang jelas burungnya keluar. Jadi bukan diem di sangkar nunggu kiriman, enggak, dia keluar nyari makan. Meskipun dia enggak tahu apakah ada padi yang bisa dimakan hari ini, apakah ada makanan, enggak tahu, dia tahu kalau keluar aja sudah, bismillah. Dan biasanya burung itu punya anak-anak di sangkarnya. Jadi selain dia mikir perutnya, dia mikir perut anak-anaknya. Ada nggak bu burung yang nyimpen makanan sepekan di sangkarnya? Nggak ada. Andai kata ada, itu burung yang punya kulkas, bu. Karena takut basi dia. Tapi nggak ada, dia tawakal. Jadi besok pagi di hujan ya, yang dia nggak bisa cari makan, tapi tetap dia tawakal kepada Allah dan Allah berikan rizki. Kalau burung saja itu pasti makan, apalagi manusia. Apalagi seorang muslim yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.